Milih bank, kelihatannya gampang ya. Cek aja aplikasinya atau cari yang cabangnya dekat rumah. Tapi yakin cuma itu? Yuk kita bedah bareng-bareng cara menilai sebuah bank dari 3 sudut pandang yang beda banget. Jauh lebih dari sekedar nyaman atau enggaknya buat kita. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan ya. Pilihan yang kita hadapin sehari-hari. Kamu tim mana nih? Tim yang lebih suka datang langsung ke cabang, ngobrol sama CS-nya, atau tim yang semua harus bisa dari HP, anti ribet? Nah, pilihan simpel ini ternyata jadi pintu pertama buat ngertiin dua dunia perbankan yang beda. Di satu sisi, kita punya sang juara bertahan, bank konvensional. Mereka ini nawarin rasa aman yang udah dibangun bertahun-tahun, layanannya lengkap banget, dari A sampai Z. Dan ya, ada sentuhan manusianya. Kelemahannya? Yaitu jam kantor, terus prosesnya kadang bikin kita belajar sabar. Nah, di sisi lain, ada penantang baru yang lincah banget, bank digital. Jagoannya bisa diakses kapan aja, di mana aja, 24/7. Semua serba satset, efisien, fiturnya juga keren-keren. Tapi, layanannya mungkin belum selengkap yang konvensional, dan buat sebagian orang, soal keamanan siber tuh masih jadi PR. Jadi, kalau kita cuma ngomongin soal mana yang paling enak buat kita, jawabannya ya balik lagi ke diri masing-masing. Tergantung gaya hidup kan? Udah, kelar dong. Eits, jangan salah, ini baru kulitnya aja. Oke, sekarang kita coba geser sedikit. Lepas dari apa yang nyaman buat kita sebagai nasabah, gimana sih cara kita tahu kalau sebuah bank itu beneran bagus dalam kerjaannya? Maksudnya, jago sebagai bank gitu loh. Nah, ini saatnya kita pakai kacamata kedua, kacamata seorang analis. Para ahli itu punya satu kata kunci buat ini, efisiensi. Gampangnya gini deh, seberapa hebat sebuah bank mengubah modal yang mereka punya, kayak aset dan gaji pegawai, jadi keuntungan. Jadi, makin sedikit modal yang dikeluarin tapi makin gede untung yang didapat, yaitulah bank yang paling efisien. Nah, terus gimana cara ngukurnya? Ini bagian yang seru. Mereka itu pakai rumus matematika yang ya cukup rumit lah. Namanya Data Envelopment Analysis. Tapi tenang, kita nggak usah pusingin rumusnya. Anggap aja kita lagi nyari petani paling jago, siapa yang bisa panen paling banyak, tapi pakai tanah, air, sama pupuk paling sedikit. Nah, bank yang kayak gitu, itulah yang paling efisien. Oke, kalau gitu pertanyaannya jadi menarik nih. Antara bank punya pemerintah yang plat merah itu sama bank swasta murni, kira-kira siapa yang lebih efisien dalam bercocok tanam keuntungan ini? Coba tebak dulu deh. Dan jawabannya ternyata bukan soal siapa pemiliknya. Hasil risetnya ini jujur bikin kaget. Yang jadi pembeda utamanya itu bukan statusnya pemerintah atau swasta, tapi seberapa gede bank itu. Dan kalau kita lihat datanya, buktinya jelas banget. Ada yang namanya efek ukuran. Bank-bank raksasa, mau itu punya pemerintah atau swasta, pokoknya yang gede-gede itu, secara umum jauh lebih efisien dibanding bank-bank kecil. Ya, masuk akal sih, skala bisnis mereka yang masif bikin mereka lebih jago cetak untung. Oke, sampai sini kita udah tahu ada bank yang nyaman buat kita dan ada bank yang efisien karena ukurannya besar. Pertanyaannya, apakah itu cukup? Apakah bank yang hebat hari ini otomatis bakal tetap hebat di masa depan? Nah, ini yang membawa kita ke lensa terakhir, lensa ketiga. Dan tantangan masa depan itu punya satu nama yang makin hari makin kenceng gaungnya, nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Green banking atau perbankan hijau. Dan ini bukan lagi sekedar omongan atau tren loh ya, tapi udah jadi sebuah keharusan. Terus, apa sih green banking itu? Ini bukan cuma soal yuk kita hemat kertas di kantor, jauh lebih dari itu. Ini soal komitmen serius pada dua hal. Pertama, mereka sengaja ngarahin duit pinjaman ke proyek-proyek yang bagus buat lingkungan. Kedua, mereka juga sadar dan berusaha ngurangin jejak karbon dari operasional bank itu sendiri. Terus, gimana caranya kita tahu sebuah bank itu sehat dan siap buat ngadepin tantangan sebesar ini? Gini deh, bayangin aja analis perbankan itu punya alat medical check-up khusus buat bank. Nah, nama kerannya itu Assessment RGEC. Check-up ini ngelihat 4 hal paling penting. 1. Profil resiko. Gampangnya, pinjaman yang mereka kasih itu aman nggak? Banyak yang macet nggak? 2. Tata kelola perusahaan. Ini soal manajemennya benar apa nggak? Transparan nggak? 3. Pendapatan. Banknya untung terus nggak? Sehat nggak profitnya? Dan yang terakhir, permodalan. Ini soal seberapa tebal dompet atau cadangan dana darurat si bank. Yuk kita intip contoh hasil check-up-nya di bank konvensional. Di satu sisi, ada bank BCA yang
Rapornya bisa dibilang hijau semua di metrik-metrik penting ini. Sehat. Nah, di sisi lain, ada Bank Bukopin pada masa penelitian ini ya, meskipun modalnya tebel banget, tapi kelihatan ada rapor merah di bagian kredit macet sama pendapatannya yang minus. Jadi, ada PR besar di sana. Sekarang kita geser ke bank syariah. Kelihatan nih, dua-duanya punya modal yang sangat sehat dan risiko pembiayaannya pun juga aman. Tapi, coba deh lihat baris pendapatan. Di sini bedanya kelihatan banget. BTPN Syariah itu profitnya sangat sehat. Sementara BCA Syariah, menurut hasil riset ini, profitnya jadi salah satu catatan yang butuh perhatian lebih. Terus, apa hubungannya medical check-up barusan sama green banking? Nah, ini dia intinya. Riset ini nyimpulin kalau bank yang sehat, terutama yang modalnya tebal dan manajemennya bagus, itulah bank yang paling siap. Mereka punya fondasi yang paling kuat buat ngebangun masa depan yang lebih hijau. Nah, setelah kita lihat dari 3 sudut pandang yang beda banget ini, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Sekarang jadi lebih jelas kan? Ternyata nggak ada satu jawaban simple. Bank yang terbaik itu, ya tergantung banget kacamata mana yang lagi kita pakai. Kalau kita ngomongin soal yang terbaik buat kenyamanan kita, ya pertanyaannya simple. Kamu tim yang suka ngobrol langsung di cabang, atau tim yang maunya semua beres lewat aplikasi? Kalau kita ngomongin soal kinerja, datanya udah jelas banget. Bank-bank raksasa merekalah yang pegang kendali soal efisiensi. Dan kalau kita mikirin soal yang terbaik untuk planet kita, jawabannya ada di bank yang paling sehat secara keuangan dan paling rapi manajemennya. Karena merekalah yang punya kekuatan buat jadi pelopor perubahan. Jadi, pertanyaan terakhirnya bukan lagi cuma mana bank terbaik buat saya, tapi jadi lebih dalam dari itu. Setiap kali kita memilih tempat buat nabung, kita itu nggak cuma milih layanan. Kita sebenarnya ikut investasi ke sebuah visi masa depan. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua, masa depan kayak gimana sih yang mau kita dukung?